Salam, puji Tuhan. Puji Yesus Masih Adonai. Pada hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023, pada hari peringatan pencur Roh Kudus lokal di Papua, tanggal 14, 15, 16 Agustus tahun 1972 merupakan hari pencur Roh Kudus pertama di seluruh tanah Papua. Haleluya. Pada hari ini saya akan menyampaikan, kita berjumpa lagi untuk saya akan menyampaikan apa yang Bapak sudah janjikan bahwa tanggal 14 akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus dalam bentuk apa akan saya sampaikan sesuai pagi tadi sekitar jam 6 kami berdoa dan apa yang Bapak beritahukan kepada kami. Dengan demikian tema daripada peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus di Papua yang ke-51 di yang ke berapa saya kurang tahu, belum hitung, yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus lokal di tanah Papua. Nah, yaitu hari ini apa yang Bapak lakukan, Tuhan lakukan akan saya sampaikan. Saya mengambil tema dalam tema topik yang Bapak kasih adalah pengurapan tubuh Amasya. Hari ini telah terjadi. Hari ini sedang terjadi. Tanggal 14, 15, 16 ini akan terjadi pengurapan penyatuan, pengurapan tubuh Amasya di seluruh dunia. Haleluya. Itu tema yang akan saya sampaikan, atau topik pembicaraan akan saya sampaikan. Apa yang Roh Kudus bukakan untuk suruh menyampaikan. Dengan demikian, sebelum kita panjang lebar memberitahukannya, kita bahas haleluya dan apa yang kami sampaikan berita Sion ini. Maka kita berdoa dulu. Bapa yang baik, bertepatan dengan hari ini Hari Pencurahan Roh Kudus Hari Pencurahan Roh Kudus lokal di Papua, yaitu tanggal 14 Agustus 14, 15, 16 merupakan hari ini Engkau memberikan kepada kami yang sedang menanti-nanti apa yang Engkau telah janjikan sekitar tanggal 2 Agustus yang lalu. Dan juga Engkau memberitahukannya juga lewat bulan Januari, tanggal 4 Januari 2023 di Jayapura untuk pengurapan tubuh Amasya dipersatukan. Dengan demikian Bapa, dalam nama Bapa Roh Kudus memberitahukan kami untuk menyampaikan ekspos berita tentang penyatuan. Hari ini Tuhan sedang melakukan, Adonai Amasya sedang melakukan penyatuan gereja Tuhan tubuh Amasya dalam pengurapan tubuh Kristus, tubuh Amasya di seluruh dunia. Dengan demikian Bapa, dalam nama Bapa Hamba akan menyampaikan ini. Biarlah pengurapan Roh yang kudus terus bekerja. Haleluya. Sesuai dengan pagi tadi sudah dibuka Bapa, dan 3 hari ini berturut-turut akan Roh Kudus terus bekerja untuk penyatuan gereja Tuhan tubuh Amasya. Setelah tadi pagi Bapa, dalam doa Bapa, dalam generasi Yesua ke-99 telah mengangkat pengurapan tubuh Amasya dan telah mengangkat Bapa tabut peti perjanjian dan telah merubuhkan tembok-tembok Yeriko, yaitu tembok egoisme, tembok agamaisme, tembok doktrin dogmawi, tembok perseteruan, tembok-tembok sukuisme, tembok-tembok margaisme, dan tembok-tembok apapun, ikatan dan apapun sudah dirubuh-rubuhkan di mana-mana di seluruh dunia hari ini pagi tadi Bapak Takrabasko Prades, sehingga gereja disadarkan untuk kembali penyatuan di dalam gereja dalam pengurapan tubuh Amasya. Ini yang akan hamba sampaikan Bapak, apa yang Roh Kudus kerjakan hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, dalam awal akhir perkara ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinanmu Roh Kudus mengambil halil dan berbicara dalam mimbar hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tanggal 14, 15, 16 Agustus tahun 1972 terjadi pencurahan Roh Kudus di seluruh tanah Papua pada waktu itu. Dan gerakan tubuh Amasya terjadi di atas Papua. Gerakan Roh Kudus itu menggerakkannya di atas Papua. Haleluya. Dan kemarin dalam tahun ini, program tahun ini itu kemarin tanggal 4 Januari tahun 2023 di Jayapura, ketika berdoa, Tuhan bilang Tuhan akan bekerja untuk menyatukan gereja Tuhan tubuh Amasya dalam pengurapan tubuh Amasya tubuh Kristus. Haleluya. Nah, itu Bapak beritahukan bulan Januari lalu tanggal 4. Tanggal 2 itu juga Bapak beritahu tanggal 14 itu
akan terjadi pengurapan tubuh Amasya untuk mempersatukan gereja Tuhan tubuh Amasya. Nah, itu dalam rangka persiapan untuk pencur Roh Kudus kedua akan terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Jadi pengurapan pencur Roh Kudus itu dia mulai dari Papua, dari Lembah Yosafat. Haleluya. Dari Lembah Yosafat. Maka dengan demikian tadi Bapak beritahukan kami waktu kami berdoa yang pertama, sebelum saya bacakan rema yang Bapak perlihatkan, saya bacakan dulu firman Tuhan sebagai dasar. Ya, kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena roh tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan. Dia akan menyatakannya. Dia juga, Roh Kudus juga akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Dan dia akan memuliakan aku karena daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Segala sesuatu apa saja yang Bapa miliki adalah milikku, dan karena itu aku berkata kepadamu, daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkan menunjukkannya kepadamu. Ya, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-13 sampai 15. Lalu Bapak suruh baca tadi ayat ini juga yang berikutnya itu Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dan ketika ia membuka meterai yang ke-7, terjadi bunyi kesunyian di dalam surga selama setengah jam, dan aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan ke-7 sangkakala. Dan datanglah malaikat yang lain, dan dia berdiri depan mesbah seraya memegang kedudukan emas, dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak, supaya dia dapat mempersembahkan bersama doa-doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. Dan asap dupa itu membumbung bersama dengan doa-doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu di hadapan Elohim. Dan malaikat itu mengambil pedupahan itu, dan dia mengisinya dengan api mesbah itu, dan dia melemparkannya ke bumi, dan terjadilah suara gemuruh dan guntur-guntur dan kilat-kilat dan gempa bumi. Haleluya. Haleluya. Kita juga baca di haleluya apa yang Bapak suruh baca sebagai logos dari rema yang akan kami sampaikan. Kerukunan dalam persaudaraan. Nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang hidup bersama dalam kesatuan, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya, seperti embung gunung Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai 3. Ya, kita baca lagi Yeskel 37. Ayat 1 sampai terakhir. Tangan Yahweh ada padaku dan membawaku dalam roh Yahweh, dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang, dan dia membawaku berkeliling melewati, dan melihatnya ada sesuatu yang sangat banyak di permukaan lembah itu, dan tampaklah ada banyak tulang-tulang yang kering. Lalu dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, apakah tulang-tulang ini dapat hidup? Dan aku menjawab, Tuhan Yahweh, engkau mengetahuinya. Dan dia berfirman kepadaku, bernubuatlah pada tulang-tulang ini, dan engkau harus menyatakan kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan memberikan roh
masuk ke dalammu dan engkau akan hidup, dan aku akan menaruh urat-urat padamu dan akan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan membungkus engkau dengan kulit dan memberikan roh kepadamu, dan engkau akan hidup selama engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkan, dan sementara aku bernubuat terdengar suara riuh, dan tampaklah ada suatu guncangan, dan mendekatlah tulang-tulang itu dan tulang-tulang itu. Dan aku memperhatikan, dan lihatlah urat-urat daging-daging tumbuh dan menyebarkan pada tulang-tulang itu, dan kemudian kulit menutupinya dari atas, tetapi roh belum ada di dalamnya. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus menyatakan kepada roh itu, berfirmannya Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Lalu aku bernubuat seperti yang telah diperintahkan kepadaku, dan roh itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup dan berdiri di atas kakinya suatu pasukan yang sangat besar. Kemudian dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh keluarga Israel. Lihatlah, mereka berkata, tulang-tulang kami kering dan pengharapan kami musnah, dan kami sudah lenyap dari diri kami dan diri kami sendiri. Oleh karena itu berbuatlah engkau harus bernyatakan kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan membuka kubur-kuburmu dan mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku, dan akan membawa engkau ke tanah Israel, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Dan ketika aku membuka kubur-kuburmu dan telah mengeluarkan engkau dari kuburan-kuburan, hai umatku, dan aku akan menaruh rohku ke dalammu, dan engkau akan hidup, dan aku akan menempatkan engkau di negeri sendiri, dan aku akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, telah menyatakan dan melakukannya, firman Yahweh. Haleluya. Ya, itu firman Tuhan yang dia menjadi dasar. Haleluya. Kita lihat tema tadi bahwa pengurapan tubuh Amasya, penyatuan pengurapan tubuh Amasya di seluruh dunia. Jadi berhubungan dengan hari pencurahan Roh Kudus, waktu tadi kami berdoa meminta petunjuk Tuhan itu pada tanggal 14 Agustus ini, sesuai dengan janji Bapa di tahun 2022 ketika pelayanan ke Mor. Di sana tulang-tulang Israel itu ada di Pulau Mor. Nah, di Lembah Yosafat ini banyak nabi rasul itu dibunuh di daerah Tigi, Lembah Yosafat, Lembah Tigi, daerah Tigi. Jadi waktu itu Tuhan bilang akan kucurahkan pengurapan tubuh Amasya untuk penyatuan gereja Tuhan tubuh Kristus seluruh dunia, untuk menambah bilangan jumlah tubuh Kristus atau tubuh Amasya di seluruh dunia. Ya, jadi itu akan dia mulai. Jadi itu tahun 2020 punya Tuhan beritahukan kami. Jauh sebelumnya 2021 apa juga beritahukan. Nah, kemarin Januari 14 ini di waktu kami berdoa di kampung tiba-tiba di Jayapura, Tuhan juga memberitahukan tahun ini akan ada pengurapan tubuh Amasya dipersatukan. Haleluya. Lalu Bapak juga memberitahukan kami di tahun kemarin tanggal 2 itu juga akan ada penyatuan pengurapan tubuh Amasya. Pengurapan akan turun untuk menyatukan gereja Tuhan tubuh Amasya di dalam roh di seluruh dunia. Haleluya. Ternyata tadi pagi kami berdoa jam 6. Kami berdoa lagi jam 6 begini, Bapak memberitahukan penyatuan. Hari ini sedang terjadi pengurapan tubuh Amasya. Kupersatukan gereja Tuhan tubuh Amasya di seluruh dunia. Lalu melalui hubungan pengurapan tubuh Kristus atau hubungan kasih Kristus atau darah Kristus. Haleluya. Waktu itu firman itu datang di Efesus 2. Tadi Efesus 2 itu mempersatukan menjadi satu keluarga gereja Tuhan tubuh Amasya. Efesus 2. Di Efesus 2 itu ayat yang ke-16 17 itu, oleh darah Kristus kita dipersatukan menjadi satu keluarga. Jadi tubuh Amasya itu artinya yang diurapi atau marganya daripada Yeshua itu adalah Kristus kalau bahasa ininya Latinnya. Tapi kalau bahasa Ibraninya itu Amasya. Jadi darah Kristus itu yang mempersatukan gereja Tuhan tubuh Amasya. Jadi Efesus 2 ayatnya yang ke
16, dan dia telah memperdamaikan kembali keduanya dalam satu tubuh bagi Elohim setelah mematikan perseteruan di dalam dirinya melalui salib. Bahkan dia telah menjanjikan damai sejahtera dengan datang kepadamu dan jauh maupun yang dekat. Sebab melalui dia kita keduanya dalam satu roh memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi waktu Bapa mengeluarkan firman Tuhan bahwa oleh kasih darah Kristus itu sedang dipersatukan pengurapan tubuh Kristus di seluruh dunia tadi. Waktu rema itu dia turun. Itu waktu rema firman Tuhan ini dia turun. Itu di dalam roh itu Bapa beritahukan kami bahwa hanya oleh hubungan darah Kristus itu dipersatukan. Pada waktu itu dipersatukan itu kami lihat dalam roh, Bapak perlihatkan dalam roh itu dalam pengurapan tubuh Kristus itu sedang diangkat tabut peti perjanjian. Lalu sedang bersorak-sorai. Ketika sedang bersorak-sorai itu, lihat Tuhan bilang itu begini, hancurkan itu tembok-tembok. Roh Kudus bilang, hancurkan itu tembok-tembok egoisme, tembok-tembok suku isme, suku isme, keluarga isme, kaum isme, dogma, doktrin, agamawi, paradigmawi. Ya, tembok-tembok itu dirubuhkan. Begini waktu-waktu tabut peti perjanjian dan suara Tuhan mulai turun itu, kami lihat itu semua tembok-tembok pribadi egoisme yang ada dalam tubuh manusia, maupun juga yang dogma, dogmawi, agamawi, golongan isme bilang kami gereja ini gereja itu merupakan persetujuan di hadapan Bapa dan Yesua. Itu tadi lihat itu, rata seperti tembok Yeriko yang rubuh-rubuh. Dalam roh itu sangat dahsyat hari ini saudara-saudara terkasih dalam Yesua Masih Adonai. Itu dirubuh-rubuhkan semua, itu diratakan semua tembok-tembok perseteruan itu semua dirubuhkan, tembok egoisme, tembok mementingkan diri sendiri, tembok agamaisme, tembok golongan isme, tembok-tembok agamawi isme, tembok-tembok suku isme, marga isme, wilayah isme, tembok-tembok bilang saya dari agama ini, dari Apolos, dari Paulus, dari Kepas, dari Kristus, lain-lain, semua tembok-tembok itu dirubuhkan. Semua agamawi, Romawi, Eropa, Maui, Indonesia, semua dirubuhkan tadi dalam alam roh. Haleluya. Setelah itu mulai dirubuhkan baru. Lihat, haleluya. Bapa membawa kami untuk mendengarkan ini. Di tadi Wahyu 8 itu ayat 4 dan 5 itu. Haleluya. Itu kalau di surga waktu umat Tuhan berdoa naik itu, naik supaya segera terjadi pencurahan Roh Kudus. Setelah terjadi Pentakosta kedua, sebelum masuk ke Pentakosta kedua itu, selama harus ada persiapan dulu, penyatuan. Waktu 12 rasul itu, mereka menanti Roh Kudus itu, mereka harus lengkapi dulu bilangin yang kurang tadinya. Dari 11 murid, ganti Yudas, ada Matias dia masuk lagi. Setelah itu mereka kerja lagi. Begitu sampai bilangannya penuhi 120 orang. Baru mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi mereka dipersatukan dulu, mereka berdoa mempersatukan dulu. Nah, hari ini juga di dalam menonton pencurahan Roh Kudus yang kedua secara besar serentak di seluruh dunia. Haleluya. Bertepat dengan hari pencurahan Roh Kudus di tanah Papua hari ini tanggal 14 Agustus 1516 ini sedang terjadi penyatuan roh. Jadi doa-doa orang kudus yang sudah naik isi di piala berkat di hadapan takhta Yahweh itu sudah Paul baru hari ini tadi dalam roh Tuhan perlihatkan itu ditumpahkan ke bumi. Begitu diambil ditumpahkan ke bumi, maka bumi itu mulai tunas yang sudah mati dan mulai keluarkan tunasnya. Itu artinya pengurapan tubuh Masias sedang terjadi. Itu tadi guntur dia terjadi, kilat-kilat dan juga gempa bumi sudah terjadi dalam roh tadi waktu kami berdoa tadi pagi. Tadi itu Tuhan perlihatkan seperti itu di dalam roh. Itu berarti jawaban doa mulai turun. Orang berdoa bagaimana Tuhan mempersatukan gereja tubuh Masias. Ini organisasi semua bentuk apa semua sudah dirubuhkan dan sekarang gereja harus dipersatukan. Haleluya. Dan ini mulai masuk tanggal ini. Hari ini sudah mulai terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi waktu kami berdoa seperti itu. Haleluya. Lalu Tuhan bilang begini. Bacakan itu firman Tuhan Yeskel 37 ayat 1 sampai terakhir itu. Jadi waktu seperti yang tadi saya baca itu remanya. Logosnya. Jadi waktu itu Bapak bilang begini. Ya. Jadi tulang-tulang daripada Israel itu dia ada di Pulau Mor, Tanjung Dure, di Pulau Mor. Jadi dari sana kita tiup tulang kering, sangkakala ditiup atau kita berdoa, berdiri di tempat itu kita berdoa, haleluya, supaya Israel itu dia bangkit, haleluya. Israel dipersatukan antara Israel 10 suku Israel dengan Yehuda dipersatukan
Dan itu sedang digenapi, dan untuk Israel juga pada saat yang sama sedang digenapi hari ini. Israel sedang dipersatukan di seluruh dunia di dalam roh. Haleluya. Dan di dalam roh ini sedang terjadi. Itu gereja Tuhan Tuhan Masia itu sedang dipersatukan. Jadi dari sana lalu ke Lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu daerah 2 Mutili. Jadi kemarin itu pagi itu kemarin itu kami sempat berdoa, sahabat, kemarin Minggu itu sudah bersihkan semua daerah ini. Ternyata pagi ini akan terjadi penyatuan gereja. Ya, penyatuan gereja. Jadi penyatuan gereja di seluruh dunia ini sedang dilakukan. Apa yang Tuhan janjikan sedang dipersatukan dulu. Dalam rangka, kalau itu sudah dipersatukan, dalam rangka apa yang akan terjadi? Dalam rangka pencur Roh Kudus Pentakosta kedua itu dia akan terjadi. Jadi begitu dia tercurah di Papua, serentak dia terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Nah, sehingga ada pelayanan kilat dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Jadi untuk masuk ke sabat kedua, yaitu pencur Roh Kudus. Begitu pencur Roh Kudus Pentakosta kedua itu kita akan masuk sabat kedua. Untuk Injil diberitakan, Injil kerajaan yang kekal, Injil kudus tidak terbinasakan. Injil kerajaan akan diberitakan dari timur jauh Papua, dari rai matahari tangan mewah dari Papua kembali ke Yerusalem. Haleluya. Itu sabat kedua. Nah, sabat ketiga dari Yerusalem akan diberitakan ke bangsa-bangsa 4 penjuru bumi bahwa kerajaan Yahweh akan didirikan di tempat ibu kota keren 1000 tahun damai, di mana tempat beradanya Taman Eden yang telah dipulihkan. Haleluya. Ya, jadi seperti itu dalam rangka menonsong itu semua. Nah, hari ini gereja Tuhan Tuhan masih sedang dipersatukan. Haleluya. Gereja-gereja yang tadinya persekutuan tadinya dari agama-agama, dari suku-suku dan merasa diri mereka, itu akan dirubuhkan semua. Sudah dirubuhkan tadi, sudah dirubuhkan. Jadi hari ini juga sedang mereka merindu untuk kita berdoa penyatuan gereja Tuhan Tuhan Masih hari ini sedang terjadi. Ya, banyak orang hamba Tuhan di Jawa sedang bernubuat bahwa gereja Tuhan Tuhan Masih itu akan dipersatukan. Ya, dipersatukan oleh siapa? Bukan kita. Kita hanya berdoa, yang persatukan Tuhan Yesus sendiri. Dia kumpulkan. Haleluya. Seperti Yeskel 37 yang tadi sudah dibacakan itu. Yeskel 37 yang sudah dibacakan. Waktu kami baca itu, haleluya. Tadi waktu kami baca tuh, baca itu. Waktu kami baca itu Bapak perlihatkan itu. Tulang-tulang Israel itu dipersatukan semua. Dipersatukan dalam darah Kristus. Hubungan darah. Itu Yesua itu punya marga atau pam itu Kristus dalam bahasa Latinnya, tapi kalau bahasa Ibraninya itu Hamasia itu darahnya, darah Kristus, darah kasih Kristus itu dipersatukan semua. Secara tubuh itu kita ada di mana-mana, tapi dalam roh itu, dalam hubungan darah Kristus itu sedang dipersatukan sehingga kita di dalam menjadi kawan keluarga Yahweh, sehingga Yesus meletakkan kepala di atas tubuhnya, itu tubuh Kristus yang sudah dipersatukan dalam pengurapan tubuh Kristus. Jadi itulah yang Tuhan Roh Kudus beritahukan bahwa tadi Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan apa yang akan terjadi di hari-hari akan datang itu Roh Kudus memberitahukan seperti itu tadi, seperti yang kami sampaikan. Haleluya. Selanjutnya itu pada waktu sedang dipersatukan untuk lihat pengurapan itu, Tuhan bilang itu baca Mazmur 133 123 itu. Hari ini karena kita sudah beberapa hari sudah mulai bersatu untuk berdoa di mana-mana meluncur, kami sudah memberitahukan, dan orang hari ini bersiap-siap itu di dalam roh itu sedang dipersatukan. Yang belum siap, yang belum berdoa dalam roh itu orang yang mengalami tahu tentang pengaruh rohani dari berbagai dominasi gereja yang ada, berbagai jaringan doa yang ada, berbagai persekutuan doa yang ada, berbagai bentuk-bentuk yayasan yang ada, gereja yang ada. Semua tembok-tembok sedang dirubuhkan dan sedang dipersatukan dalam satu kontak yang sama, dipersatukan. Jadi kami lihat tadi dalam roh itu pengurapan itu, lihat embun dari gunung Hermon itu dia turun. Embun dari gunung Hermon dia turun ke gunung Sion. Dari sana, dari Sion rohani surga itu diperintahkan tadi. Haleluya. Roh Kudus membawa kami untuk perintahkan itu semua. Haleluya. Untuk embun itu dia turun. Embun pengurapan Roh Kudus. Embun itu apa? Itu Roh Kudus. Haleluya. Minyak pengurapan dari kepala Harun yang tadi kami bacakan itu apa minyak pengurapan? Minyak itu terbuat dari zaitun. Harun itu bercerita imam besar. Itu Harun, anak-anaknya itu disebut imam, ada 4 orang, anak-anaknya imam kecil. Haleluya. Ganti imam besar di surga adalah imam perjanjian baru adalah Yesua di sisi kanan Bapa yang surga. Dari minyak pengurapan dari darah Kristus Yesua, Roh Kristus yang disebut Amasiha itu. Ya, darah Amasiha itu. Ya, itu pengurapan Roh Kudus dari Roh Kristus itu dia masuk, dia turun itu tadi, turun ke jenggot
turun ke melalui hierarki struktur tubuh pemerintahan tubuh Kristus. Jadi kepala dari Yesua adalah Aba Yahweh di surga, kepala dari Yesua adalah laki-laki atau tubuh Kristus. Dari tubuh Kristus laki-laki dewasa ini turun lagi ke kepala dari perempuan dan laki-laki. Haleluya. Untuk dalam rangka menyatukan dan merapikan struktur tubuh Masia, struktur pemerintahan tubuh Masia yang bekerja dalam 9 kerajaan dipersatukan kembali di dalam roh, dan hal ini sedang terjadi di dalam roh, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Masia Adonai. Sehingga pada tanggal ini, hari ini tanggal 14 Agustus, kita terus berdoa untuk penyatuan ini. Setelah itu, karena nanti kita sudah disatukan, gereja itu harus disatukan. Mulai hari ini dipersatukan dulu gereja tubuh Masia di seluruh dunia. Dipersatukan itu dulu baru akan terjadi pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta kedua juga akan terjadi. Ya, dia punya rentetan tahapan kerjanya seperti itu. Bapak beritahukan. Haleluya. Nanti setelah pencurahan Roh Kudus kedua akan terjadi pengangkatan. Jadi mereka yang belum bertobat masuk dalam ujung pertobatan akan terjadi masuk dalam pertobatan. Di mana-mana orang mulai bertobat. Haleluya. Itu pun nanti setelah pencurahan Roh Kudus terjadi. Haleluya. Terus orang yang sudah bertobat masuk ke baptisan roh. Dari baptisan roh mereka masuk ke baptisan api untuk menuju ke bilangan-bilangan kesempurnaan, meminum kuota. Akan terjadi seperti itu. Dan itu pengangkatan. Sedangkan penebusan tubuh itu juga akan terjadi. Seperti Yesus memakai tubuh kemuliaan, Elia diangkat, Enok diangkat, Musa diangkat. Nah, seperti itu akan terjadi. Tetapi tunggu dulu pengurapan Roh Kudus. Sebelum pengurapan Pentakosta terjadi di seluruh dunia serentak, masuk dulu penyatuan gereja tubuh Masia. Dan hari ini pengurapan tubuh Masia sedang terjadi di seluruh dunia. Dipersatukan. Jadi mereka yang mendapat matanya Tuhan, telinganya Tuhan, kakinya Tuhan, kaki tangan tubuh Masia yang mendapat jantung Tuhan, hati Tuhan, semua sedang dipersatukan. Haleluya. Tubuh Yesua yang tadi yang sudah di mana-mana itu dipersatukan kembali menjadi satu tubuh Masia. Haleluya. Yang mendapat mata, telinga, mungkin kaki, apa semua sedang dipersatukan. Yang memiliki tubuh Masia, mata, telinga, hidung Yesua dan lain-lain semua. Haleluya, sudah dipersatukan. Atau yang dalam roh itu nanti disebut yang mereka memiliki 9 karunia 5 jawatan yang ada di seluruh dunia. Ya, dari Papua, Tagai di Papua, seluruh dunia itu dipersatukan di dalam roh. Haleluya. Kalau itu gereja itu sudah dipersatukan, kepala itu akan turun. Haleluya. Sebelum kepala turun itu, pengurapan harus turun di leher, jenggot, leher, seluruh tubuh wajahnya. Untuk apa? Untuk penyatuan. Jadi ini, ibaratnya ini leher sudah, minyak urapan sudah di leher. Nah, urapan ini akan mempersatukan antara kepala dan tubuh dalam kesatuan. Jadi yang pertama adalah penyatuan gereja Tuhan tubuh Kristus di seluruh dunia. Yang kedua adalah penyatuan tubuh dengan kepala. Itu pengurapan sudah dari ini. Jadi kalau tubuh dan kepala sudah mulai dipersatukan, maka pencurahan Roh Kudus terjadi. Maka setelah pencurahan Roh Kudus terjadi, pengangkatan dia terjadi, maka mereka yang mengalami pengangkatan 144.000 akan mendarat bersama Yesus di atas gunung Sion. Hal surgawi. Haleluya. Dalam rangka seperti itu. Haleluya. Jadi ini dalam proses dia kerja. Jadi kita di bumi itu kerja 1, di surga kerja 9. Haleluya. Dalam waktu-waktu tahapan yang Bapak sudah menentukan dan sudah ditetapkannya. Haleluya. Dari tahapannya sekarang program Tuhan pada saat ini adalah pembangunan tubuh Masia dalam penyatuan pengurapan tubuh Kristus. Tubuh Masia sedang terjadi hari ini di seluruh dunia. Haleluya. Dengan demikian kami harapkan pada saat ini bukan kami tapi Roh Kudus harapkan dan kita semua untuk bagaimana supaya mulai berdoa hari ini tanggal 14 ini, di mana tempat kita berada itu adalah Tuhan bilang tempat yang kudus. Baik kita berada di Mor, kita berada di Pouto Tage, kita berada di Genyam sana, kita berada di Sarmi, kita berada di Manokwari, kita berada di Soron, Mansenam, kita berada di Raja Empat di sana, kita berada di Merauke di bawah, Unduga, kita berada di Wamena, kita berada di Pegunungan Bintan, kita berada di Pengge, Samarai sana, kita juga berada di Maluku, kita berada di mana-mana. Haleluya. Tuhan mempersatukan kita hari ini. Terima kasih, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita sambil berdoa menantikan 3 hari ini kita terus berdoa. Haleluya. Terima kasih bagi mata melihat, telinga mendengar, hati yang mengerti, Bapak memahaminya. Kita berdoa. Haleluya.
Terima kasih hamba sudah menyampaikan pengurapan tubuh Masya hari ini sedang dipersatukan dalam 3 hari ini. Terima kasih Bapak Bapak Takraba. Kami berhenti berdoa menyampaikan berita. Haleluya Bapak, berita Sion. Dengan demikian mereka mendengar semakin mereka taat di mana-mana, dan Engkau mengurapinya pengurapan penyatuan seluruh terjadi Bapak selama 3 hari ini. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masya Adonai. Dalam pengurapan tubuh Kristus terus Tuhan berdoa untuk penyatuan gereja Tuhan tubuh Masya, untuk mempercepat pengurapan Roh Kudus dan mempercepat kedatangan Tuhan Masya Adonai. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi dalam selanjutnya. Haleluya. Amin.